Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan dua berita, satu dari media Kompas, satunya lagi dari laman Bank Indonesia. Yang pertama saya bacakan dari laman Bank Indonesia yang ditulis tanggal 28 Februari dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Jadi rilis bentuknya, siaran pers. Judulnya Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah 28 Februari 2025. Sebagaimana biasanya siaran pers ini setiap minggu ya, hari Jumat malam biasanya dikeluarkannya. Saya bacakan, berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah sebagai berikut. Perkembangan nilai tukar 24 sampai 28 Februari 2025. Jadi rilisnya pertama tentang nilai tukar. Di sini disebutkan 2 hari ya. Pada akhir hari Kamis 27 Februari 2025, itu rupiah ditutup pada level bid 16.445 per dolar Amerika Serikat. Jadi hari Kamis penutupan sore jam 4 itu 16.445. Yang kedua, yield SBN ya, surat berharga negara 10 tahun naik ke 6,88%. Nah, yang ketiga DXY ini indeks dolar Amerika Serikat terhadap 6 mata uang kuat yang mitranya ya, tidak dalam arti kuat keseluruhan, tapi mata uang mitra terbesar Amerika dan relatif kuat, itu menguat ke level 107,24. Jadi indeks nilai dolar terhadap mereka. Nah, kemudian yang keempat, yield UST ya, US Treasury Note SBN-nya Amerika ya, yang 10 tahun turun ke 4,260%, 4,26 ya. Lalu pada hari Jumat 28 Februari rupiah dibuka, jadi pagi ini ya, bukan informasi siang, bukan informasi penutupan, itu 16.520 per dolar Amerika Serikat. Nanti di berita berikutnya kita baca sorenya sudah melemah lagi. Kemudian yield SBN naik lagi, tadi di hari Kamis 6,88, sekarang 6,93%, tapi di pembukaan Jumat pagi. Nah, ketiga yang diumumkan oleh Bank Indonesia melewati rilisnya ini, aliran modal asing minggu keempat Februari 2025. Nah, yang pertama diberitahu premi CDS ini credit default swap ya, jadi premi. Jadi kalau naik berarti resikonya, persepsi risikonya meningkat. Itu Indonesia 5 tahun per 27 Februari sebesar 75,13 basis poin BPS. Naik dibandingkan 21 Februari 2025 sebesar 70,34 basis poin ya BPS. Jadi ada kenaikan persepsi terhadap risiko surat utang Indonesia. Nah, yang kedua, berdasarkan data transaksi 24 sampai 27 Februari 2025. Ingat ya, jadi waktu dirilis ini belum disajikan data sampai 28 Jumat, berarti ini hanya Senin sampai dengan Kamis. Non-residen tercatat jual neto sebesar 10,33 triliun. Jadi 4 hari di minggu keempat ini, 24 sampai 27 ini terjadi capital flight ya, sebesar 10,33 triliun. Kelihatannya dari beberapa pemberitaan jika sampai dengan Jumat sore, artinya sampai 5 hari kemarin, itu kemungkinan lebih besar ya. Tapi ini info yang akurat adalah Senin sampai dengan penutupan Kamis, itu jual neto asing ya terhadap instrumen keuangan di Indonesia, itu jual neto 10,33 triliun selama 4 hari. Jual neto sebesar 7,31 triliun di pasar saham, jadi asing menjual kepemilikan sahamnya kurang lebih 7,31 triliun di 4 hari. Sekali lagi saya ulangi, ini hari Jumat belum termasuk. Nah, ini yang salah satu penyebab utama indeks harga saham terus merosot ya. Kalau dilihat kemarin hari Jumat sebagaimana kanal ini membacakan berita, itu berarti asing melepas lagi di hari Jumat. Jadi lebih dari 10,33 kemungkinan, terutama dalam hal saham ya, lebih dari 7,31 triliun.
Nah, sedangkan di pasar SBN, asing hanya keluar 1,24 triliun di pasar SBN ya, berarti lebih kecil dia. Nah, sedangkan di SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, harus keluar 1,78 triliun. Namun, di poin ketiga tentang aliran modal ini, selama tahun 2025, berarti dari 1 Januari sampai dengan data settlement 27 Februari, tidak termasuk kemarin hari Jumat ya, non-residen tercatat jual neto sebesar 15,47 triliun di pasar saham. Nah, berarti kan memang ini penyebab utama dari turunnya IHSG. Tetapi dalam pasar SBN beli neto berarti terjadi perubahan kepemilikan portofolio non-residen ya, tidak seluruhnya pergi keluar, tetapi dari secara statistik tentu ya pelakunya soal lain ya, dari 15,47 yang dia jual dalam kepemilikan saham dipindah masuk ke SBN 12,86 triliun. Begitu juga di SRBI 7,67 triliun. Tapi saya ulangi, ini selama 2 bulan. Sampai 27 Februari ya, tidak termasuk 28. Kalau hanya 4 hari di minggu kemarin, di minggu ini maksudnya, jualnya jual neto. Nah, kita belum tahu sampai hari Jumat kemarin persisnya berapa. Karena biasanya pengumuman Bank Indonesia ini hanya untuk 4 hari ya. 4 hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, Bank Indonesia dikatakan oleh rilis ini terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Jakarta, 28 Februari, Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif. Paragraf terakhir tadi selalu ya menyertai rilisnya. Sini ada keterangan, DXY itu adalah indeks dolar yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya. Kemudian US Treasury Note itu merupakan surat utang negara yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat. Nah, sebagaimana biasanya di rilis Bank Indonesia ini ada infografis ya yang saya kira cukup baik, dibaca enak begitu. Kita melihat kenaikan CDS, berarti kan persepsi risiko naik. Kita melihat penguatan indeks dolar, ya lalu kita juga, tapi di sisi lain kita melihat penurunan US Treasury Note, lalu nilai tukar di sini masih 16.520, yield SBN dan seterusnya. Jadi selain tadi berupa verbal, berupa infografis. Mungkin infografisnya bisa kita simpan di gadget kita ya, supaya kita bisa memonitor, melihatnya dari minggu ke minggu. Nah, membacakan berita kedua dari Kompas, tidak persis, tidak terkait dengan rilis langsung, tetapi terhubung topiknya. Dari kompas.com ditulis hari Jumat ya, 28 Februari jam 17.42, berarti setelah penutupan pasar saham dan pasar SBN pada hari Minggu kemarin. Tadi kalau minggu ini maksudnya hari Jumat, sementara tadi kalau Bank Indonesia tadi hanya sampai dengan pembukaan Jumat pagi, jadi tidak sampai penutupan. Judulnya, kenapa rupiah melemah hari ini? Ini 3 penyebabnya, kata Kompas. Tulis oleh jurnalisnya Sakinah Rahmadian Setiawan dari kompas.com. Ditulis begini, pada hari ini Jumat 28 Februari 2025 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan signifikan, mencapai level terendah dalam 5 tahun terakhir. Ini berarti termasuk era COVID ya. Bank Indonesia mencatat rupiah dibuka melemah ke level 16.543 dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan, rupiah melemah ke 16.595 per dolar Amerika Serikat. Ini info yang tambahan dibandingkan rilis tadi ya. Jadi 16.595 pada level penutupan hari Jumat. Nah, kenapa rupiah melemah hari ini? Berikut beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pelemahan rupiah hari ini menurut penulisnya ya. Nah, pertama, kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 25% terhadap Kanada dan Meksiko mulai 4 Maret 2025. Serta tambahan tarif 10% untuk Cina dari tarif sebelumnya ya, tambahan, jadi lebih besar daripada Kanada dan Meksiko sebenarnya. Kebijakan ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global dan mendorong penguatan dolar Amerika Serikat yang berdampak negatif pada nilai tukar rupiah. Itu logikanya begitu menurut jurnalis ini. Yang kedua, defisit transaksi berjalan Indonesia.
Pada tahun 2024, defisit transaksi berjalan Indonesia melebar menjadi 8,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,6% dari PDB, naik dari 2 miliar dolar atau 0,1% dari PDB pada tahun 2023. Kanal ini sudah melakukan asesmen terhadap ini, silahkan dicari. Peningkatan defisit ini disebabkan oleh penurunan surplus perdagangan barang dan melemahnya permintaan global. Itu menurut jurnalisnya ini ya, menurut penulis di kompas.com ini. BI memperkirakan defisit transaksi berjalan akan berada di kisaran 0,5 hingga 1,3% dari PDB pada tahun 2025. Artinya BI sendiri menduga defisitnya akan melebar ya, ada potensi melebar lah. Karena di tahun 2020 cuma 0,6%, ini ringnya yang diproyeksikan Bank Indonesia itu 0,5 sampai 1,3, berarti kan akan melebar. Dan pelebaran defisit transaksi berjalan itu akan berpotensi atau dapat memberikan tekanan tambahan kepada rupiah ya. Yang ketiga, kebijakan suku bunga The Fed. Nah, meskipun sebelumnya diperkirakan akan menurunkan suku bunga, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve, The Fed, memilih untuk menahan suku bunga acuannya. Keputusan ini didasarkan pada kondisi ekonomi Amerika Serikat yang masih kuat, terutama di sektor ketenagakerjaan. Sikap hawkish The Fed ini mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Tadi di beberapa berita tadi kita menyebut indeksnya namanya DXY ya, indeks nilai dolar. Dan memberikan tekanan tambahan pada mata uang negara berkembang. Jadi jurnalis ini ingin seolah-olah memberi informasi ke kita nih yang tertekan bukan hanya rupiah, mata uang lain juga terhadap dolar hampir seluruhnya. Menanggapi pelemahan rupiah ini, BI melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Jadi ada intervensi sudah, sebenarnya nilai yang terjadi itu sudah termasuk intervensi Bank Indonesia ya. Dikutip dari Reuters, Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, menyatakan bahwa intervensi ini dilakukan untuk mengendalikan volatilitas rupiah di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 5,75% pada Februari 2025 dengan fokus utama pada stabilisasi rupiah di tengah tekanan eksternal. Gubernur BI Peri Warjio menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan proteksionis Amerika Serikat, peningkatan defisit transaksi berjalan, dan kebijakan The Fed yang ketat telah berkontribusi signifikan terhadap pelemahan rupiah hari ini. Berita diberikan ini hari Jumat 28 Februari. Nah, tadi si jurnalis Kompas juga menyajikan cover both side untuk menyajikan pejabat Bank Indonesia mengatakan akan melakukan kebijakan untuk memanage hal itu ya. Mari kita tunggu di hari-hari mendatang ini, karena nampaknya di bulan Maret ini termasuk bulan yang bakal cukup dinamis. Jadi potensi pelemahan indeks harga saham masih bisa berlangsung. Potensi pelemahan rupiah masih bisa berlangsung, tapi kita tetap menunggu apakah pasar saham kita bisa rebound, kemudian rupiah dibantu dengan berbagai kebijakan Bank Indonesia ini apakah bisa menahan laju pelemahan, bahkan mungkin menguat kembali di kisaran 16.000. Sekarang ini melampaui batas psikologis 16.500 sudah. Mudah-mudahan informasi kami ini bermanfaat.